Oke teman-teman, kita beres-beres belakang rumah. Udah bala sekali ini ya. Oke. Bab 297, Sangat Kuning, Nanzu, Akademi Guangxuan. Ketika mengetahui bahwa Nalanjia dan Ye Guan akan datang ke Akademi Guangxuan, seluruh Akademi Guangxuan segera menjadi bersemangat. Hai Guan, pria ini, dia kembali. Faktanya, sebelum identitas Ye Guan terungkap, Ye Guan sudah memiliki prestise yang besar di Akademi Nanzu Guangxuan. Karena ia mengalahkan King Zhu yang arogan atas nama Akademi Nanzu Guangxuan, dapat dikatakan bahwa pada saat itu, Ye Guan adalah dewa di hati generasi muda di Nanzu. Mengalahkan King Zhu dan memenangkan tempat pertama, tidak ada seorang pun di Nanzu yang pernah melakukannya. Tapi Ye Guan yang melakukannya. Justru karena inilah setiap orang yang pergi ke Nanzu mulai bangga pada Nanzu, sangat bangga. Seluruh generasi muda di Nanzu mulai percaya diri. Setelah mengetahui identitas Ye Guan, prestisnya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika mereka mendengar berita bahwa Ye Guan dan Nalanjia akan datang, semua siswa Akademi Nanzu Guangxuan sudah menunggu di depan gerbang akademi. Dari tetua hingga tukang, semuanya datang ke gunung lebih awal pintu. Puluhan ribu siswa berkumpul di gerbang gunung. Semua orang memandang ke langit dan menantikannya. Song Fu, kepala akademi, juga sedikit bersemangat saat ini. Ye Guan sekarang adalah dekan Akademi Guangxuan, dan Nalanjia adalah penguasa pavilion Xiambao. Dua orang paling berkuasa di Guangxuan Universe. Kedua orang ini pernah berasal dari Akademi Nanzu Guangxuan. Tentu saja selain bersemangat, saya lebih bersyukur. Untungnya, ketika Ye Guan dicari oleh Akademi Guangxuan, dia tidak memilih untuk menambah penghinaan pada cederanya. Kalau tidak, rumput akan tumbuh di makam Song Fu hari ini. Berdengung, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar di langit, dan kemudian, di bawah pandangan semua orang, lapisan awan di langit tiba-tiba terkoyak oleh cahaya pedang. Yang akan datang, cahaya pedang jatuh langsung dari langit, dan akhirnya mendarat dengan mantap di depan semua orang. Cahaya pedang menyebar, dan Ye Guan serta Nalanjia muncul di depan semua orang. Pria kaya dan tampan, yang luar biasa, sungguh pasangan yang serasi di surga. Melihat begitu banyak orang di sini, Ye Guan dan Nalanjia saling memandang, menggelengkan kepala dan tersenyum. Keduanya sedikit terkejut. Tentu saja mereka tidak menyangka begitu banyak orang yang akan menyambut mereka di sini. Sangat luar biasa, pemimpinnya, Song Fu, dengan cepat membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Saya telah bertemu dengan dekan, saya telah bertemu dengan Master Pavilion Nalan." Siswa Akademi Guangxuan lainnya juga dengan cepat memberi hormat dan berkata serempak, "Saya telah bertemu dengan dekan, saya telah bertemu dengan Master Pavilion Nalan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu sopan." Setelah semua orang berdiri, mereka menatap Ye Guan dan Nalanjia dengan kegembiraan di mata mereka. Kisah Nalanjia dan Ye Guan kini beredar luas di akademi. Terutama fakta bahwa Ye Guan kehilangan semua budidayanya di awal, tetapi Nalanjia tidak pernah meninggalkannya, menyebar ke seluruh Nanzu. Pepatah paling populer di Nanzu saat ini adalah Anda tidak boleh terlalu realistis dalam hidup, dan lebih baik tetap berhati-hati dalam segala hal. Jika Nalanjia bertindak terlalu realistis di awal,
klan Nalan mungkin memiliki akhir yang lain sekarang. Song Fu tiba-tiba berkata, "Ayo pergi ke akademi untuk berbicara." Ye Guan mengangguk. Oke, semua siswa dengan cepat pindah ke kedua sisi untuk menyingkir. Song Fu memimpin Ye Guan menuju aula utama, tetapi pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba keluar dengan cepat. Pria itu berjalan ke arah Ye Guan dan Nalan Jia, lalu langsung berlutut. Nan Feng telah bertemu dengan dekan dan master pavilion Nalan. Angin Selatan, Ye Guan terkejut. Dia tidak mengenal orang ini. Ye Guan hendak berbicara, tetapi Song Fu di samping ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Dia dari keluarga Nan, itu Nan Xuan." Nang Xuan mendengar perkataan Song Fu, Ye Guan tiba-tiba teringat pada keluarga Nan. Ye Guan memandang Nan Feng di depannya. "Apakah kamu dalam masalah?" Nan Feng berkata dengan cepat, "Din Ye, keluarga Nan saya menyinggung dekan saat itu. Mohon maafkan saya." Ye Guan mengerutkan kening. "Aku tidak menanyakan masalah keluarga Nan. Apakah terjadi sesuatu padamu?" Nan Feng ragu-ragu untuk berbicara, seolah dia tidak berani berbicara. Di sampingnya, Song Fu menghela nafas dengan suara rendah. "Sejak identitasmu terungkap, keluarga Nan telah menjadi sasaran kritik publik di seluruh Nanzhou. Banyak keluarga bangsawan mulai bergabung untuk menekan mereka. Dan atas nama melampiaskan kemarahanmu, sekarang keluarga Nan, itu sulit." Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia bertanya, "Setelah masalah antara aku dan Nan Xuan diselesaikan, akankah keluarga Nan membalas dendam pada klan Ye?" Song Fu menggelengkan kepalanya. "Tidak, sejauh yang aku tahu, ketika kamu pergi ke alam atas, Nan Mo, kepala keluarga Nan, tidak membalas dendam pada klan Ye. Sebaliknya, dia pergi ke klan-klan Ye secara pribadi meminta maaf atas kesengajaan Nan Xuan menargetkanmu." Mendengar ini, Ye Guan mengangguk sedikit dan menatap Nan Feng di depannya. "Dendamku dengan keluarga Nan diselesaikan ketika Nan Xuan meninggal. Selama keluarga Nan tidak melakukan hal jahat, tidak ada yang bisa dengan sengaja menekanmu lagi." Nan Feng segera bersujud dan berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih, Din, terima kasih, Din." Kali ini, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk bersuara. Karena jika Ye Guan tidak peduli, maka mulai hari ini, keluarga Nan akan hilang sama sekali dari dunia. Tidak masalah, itu adalah rahasia. Dengan cara ini, keluarga bangsawan dan kekuatan di luar tidak lagi memiliki keraguan, dan mereka akan segera menghancurkan keluarga Nan. Namun, dia tetap berdiri, karena jika ini terus berlanjut, keluarga Nan akan tetap binasa. Namun kematian akan terjadi secara perlahan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bertaruh. Dan dia memenangkan taruhannya. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Namamu Nan Feng." Nan Feng mengangguk cepat. Tepat sekali, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu memiliki keberanian yang besar. Kamu bisa melakukannya." Setelah mengatakan itu, dia memimpin Nalanja menuju kejauhan. Song Fu melirik Nan Feng, tersenyum tipis, lalu pergi bersama Ye Guan dan Nalan Jia. Di lapangan, Nan Feng menghela nafas lega, dan dia segera berdiri dan pergi. "Saya harus kembali dan melaporkan kabar baik kepada anggota klan saya. Keluarga Nan terselamatkan." Di kejauhan, di jalan, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Dekan Song, apakah ada kesulitan di Akademi Nanzhou sekarang?"
Song Fu segera tersenyum dan berkata, tidak ada kesulitan sama sekali. Ye Guan tercengang. Song Fu tersenyum dan berkata, sejak identitasmu terungkap, atasan telah sangat memperhatikan kami. Oleh karena itu, tidak ada kesulitan di akademi sekarang. Semuanya baik-baik saja. Orang-orang di atas pasti pandai dalam melakukan sesuatu. Ye Guan berasal dari Akademi Guangxuan di Nanzhou. Jika dia tidak menjaganya, dia mungkin akan berpikir omong kosong. Mendengar perkataan Song Fu, Ye Guan mengangguk sedikit, lalu berkata sambil tersenyum, Din, pergi dan lakukan pekerjaanmu, Xiao Jia dan aku akan pergi berbelanja. Song Fu mengangguk. Oke, setelah berbicara, dia mundur. Setelah Song Fu pergi, Nalan Jia tiba-tiba berkata, saya tidak melihat tuannya. Ye Guan mengangguk. Dia tidak memperhatikan Fei Banxing di tengah kerumunan sekarang. Nalan Jia tersenyum dan berkata, ayo pergi, karena itu, dia menarik Ye Guan dan menghilang. Kali ini, selain kembali berkunjung, hal terpenting yang mereka berdua datangi adalah Fei Banxing. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke Banxingsan. Begitu mereka tiba di Banxingsan, keduanya bertemu Fei Banxing. Hari ini, Fei Banxing mengenakan gaun panjang berwarna tinta dengan rambut panjang tergerai. Dia pendiam dan anggun. Tapi Ye Guan tahu bahwa mentor ini pada umumnya tidak ganas. Dia bisa dengan mudah meledakkan bolanya atau semacamnya, yang sangat menakutkan. Melihat Ye Guan dan dua lainnya, Fei Banxing tersenyum dan berkata, ada terlalu banyak orang, jadi aku tidak mengikutimu untuk menyambutmu. Jangan salahkan aku, kan? Nalan Jia menghampiri Fei Banxing dan tersenyum kecil. Apa yang dikatakan gurunya? Bagaimana guru itu bisa menyapa muridnya? Karena itu, dia meraih tangan Fei Banxing dan berkata dengan lembut, Tuan, ayo masuk dan mengobrol. Fei Banxing tersenyum dan berkata, oke. Meskipun Nalan Jia sekarang adalah penguasa pavilion Xiambao dan istri dekan Akademi Guangxuan, di matanya, Nalan Jia tetaplah muridnya. Kedua wanita itu berjalan menuju istana, dan Ye Guan hendak mengikutinya. Saat ini, Nalan Jia menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan dan murid kami berbisik, mengapa kamu mengikuti? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, oke. Nalan Jia menarik Fei Banxing menuju aula. Ye melihat sekeliling dan kemudian kembali ke aula utamanya. Ini adalah aula utama tempat dia tinggal ketika pertama kali datang ke Akademi Guangxuan. Dia melihat sekeliling dan sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa aula utama sangat bersih. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia tersenyum kecil, lalu duduk bersila, matanya perlahan tertutup. Senior. Wanita misterius itu bertanya, apa yang harus dilakukan? Ye Guandao, selama periode ini, saya telah memikirkannya sejak lama. Karena senior masih memiliki perasaan terhadap alam semesta sejati dan Tuhan sejati, maka tujuan mengikuti saya pada akhirnya adalah untuk alam semesta sejati dan Tuhan sejati. Kanan. Wanita misterius itu terdiam. Ye Guan tersenyum, tapi tidak bertanya lagi, lalu memasuki menara kecil, bukan untuk berlatih tapi untuk membaca buku. Apa yang dia lihat adalah buku-buku kuno yang dikumpulkan oleh Dewa Sejati saat itu. Jumlahnya sangat banyak, ratusan juta. Ye Guan menemukan bahwa buku-buku kuno ini mencakup segalanya, dan berasal dari peradaban yang berbeda.
Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, dewa sejati juga suka membaca." Wanita misterius itu berkata, "Saya menyukainya. Saya tidak hanya suka membacanya, saya juga suka menulisnya." Ye Guan tertegun. "Menulis buku?" Wanita misterius itu berkata, "Ya, dia pernah melakukan perjalanan melintasi galaksi dan pergi ke Bima Sakti. Setelah pergi ke sana, entah kenapa, dia mulai suka menulis sendiri. Namun, setelah dia menulis, dia hanya menunjukkannya kepada kami saudara perempuan." Ye Guan bertanya, "Apakah tulisannya bagus?" Wanita misterius itu berkata, "Mungkin tidak cocok untuk ditonton oleh pria." Ye Guan bingung. Kenapa? Wanita misterius itu berkata, "Ini agak tidak pantas untuk anak-anak." Ye Guan tercengang. Tidak cocok untuk anak-anak. Brengsek. Ye Guan tiba-tiba penasaran. "Bolehkah aku melihatnya?" Jika agak tidak pantas untuk anak-anak, maka dia akan tertarik. Wanita misterius itu berkata, "Lebih baik tidak mengucapkan selamat tinggal." Ye Guan bingung. Kenapa? Wanita misterius itu berkata, "Warnanya benar-benar kuning." Ekspresi Ye Guan membeku. Ye Guan tidak bertahan. Dia mulai membaca buku. Dia menemukan bahwa buku-buku ini memiliki komentar, dan komentar tersebut sangat memotivasi, dan beberapa bahkan mengkritik tanpa ampun. Jelas sekali, inilah yang ditinggalkan oleh Tuhan yang sejati. Dan kata-kata yang dikritiknya juga sangat sederhana. Sangat sederhana, hanya 2 kata, bodoh. Jadi, saat Ye sedang membaca buku, 2 kata ini muncul setiap beberapa baris, yang membuatnya sangat pusing. Ketika dia selesai membaca buku, Ye Guan menemukan bahwa pada akhirnya, kata-kata kritisnya berubah. Dari 2 kata menjadi 11 kata, bodoh. Jika Anda tidak bisa menulis buku, jangan menulisnya, sirami setiap hari, rumput. Melihat kalimat ini, Ye Guan terdiam. Pada saat ini, gambaran Tuhan yang benar di dalam hatinya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Bab 298. Kudengar itu akan sedikit menyakitkan, rongseng. Perasaan yang diberikan dewa sejati ini adalah bahwa dia sangat kejam. Dia sekarang mengerti mengapa Bawan dan pemegang pedang begitu galak. Ternyata seseorang yang memimpin, tanpa berpikir panjang, Ye Guan melanjutkan membaca. Harus dikatakan bahwa buku-buku kuno yang dikumpulkan oleh Tuhan yang benar ini sangat berharga, dan alasan utama mengapa Tuhan yang benar mengkritiknya adalah karena setiap orang memiliki gagasan yang berbeda. Bagaimanapun, buku-buku kuno ini berasal dari peradaban yang berbeda, dan gagasan serta keyakinan setiap orang sangat berbeda. Tentu saja banyak kritik yang tidak objektif dan sepenuhnya didasarkan pada emosi subjektif pribadi. Mereka terlalu ekstrim, seperti air dan sebagainya. Dengan cara ini, Ye Guan membaca di menara selama beberapa bulan. Selama beberapa bulan terakhir, Ye Guan telah memperoleh keuntungan besar. Kini, ia memiliki pemahaman tertentu tentang alam semesta ini dan sejarah beberapa peradaban sebelumnya, termasuk alam semesta yang sebenarnya. Sebelum alam semesta sejati, kekuatan yang paling kuat adalah silsilah Shinto. Silsilah Shinto menguasai seluruh dunia, langit, dan alam semesta, dan merupakan penguasa super yang layak pada saat itu, yaitu peradaban Shinto. Dan peradaban Shinto ini diciptakan oleh ahli Dao Pen. Meskipun peradaban Shinto sekarang telah menurun, pada saat itu,
Seperti yang dikatakan wanita misterius itu, peradaban itu sangatlah mulia. Saat itu, berbagai macam orang sedang bersaing. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa di era peradaban Shinto, terdapat puluhan ribu cara praktik, sekte yang tak terhitung jumlahnya, dan hutan orang-orang kuat. Pada zaman itu tidak banyak kaisar yang hebat. Namun kaisar-kaisar besar pada zaman itu sangatlah berharga. Karena pada zaman itu, untuk menjadi seorang kaisar, seseorang harus melalui 3 musibah dan 3 musibah kaisar di zaman ini tidak mengalami 3 musibah dan 3 musibah. Oleh karena itu kandungan airnya sangat banyak. Kejayaan zaman peradaban Shinto sebenarnya sudah bisa dirasakan saat ini, karena sebagian besar peradaban di alam semesta dewa sejati saat ini mewarisi peradaban pencak silat zaman Shinto. Misalnya, para guru ketuhanan kuno dari alam semesta dewa sejati saat ini berasal dari para ahli magis di era peradaban Shinto. Tidak hanya itu, banyak teori dasar dan metode penanaman Tao yang berasal dari era peradaban Shinto. Setelah dewa sejati menggulingkan peradaban Shinto, ia sebenarnya tidak menghancurkan warisan budaya peradaban Shinto, melainkan mengizinkan manusia untuk belajar, dan berkembang. Oleh karena itu, alam semesta sejati dapat dikatakan mewarisi warisan budaya tersebut dari peradaban Shinto. Oleh karena itu, alam semesta sejati ini berkembang sangat pesat setelahnya, dan keseluruhan peradaban alam semesta jauh melampaui semua alam, surga, dan alam semesta besar. Alasan mengapa peradaban seni bela diri di alam semesta Guanxuan begitu tinggi sebenarnya sampai batas tertentu karena Guru Daobi. Setelah Guru Daobi diusir dari alam semesta sejati, ia mendirikan sekte Tao di alam semesta Guanxuan, dan sekte Tao ini pernah memerintah. Amati alam semesta misterius. Namun, Daomen kemudian digantikan oleh Akademi Guangxuan. Ketika dia melihat ini, Ye Guan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pemilik Dao Pen benar-benar menyedihkan. Ye Guan membaca beberapa informasi lebih lanjut tentang klan Botian. Dia menemukan bahwa meskipun klan Botian kuat, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan silsilah Shinto. Terlebih lagi, klan Botian bergantung pada silsilah Shinto pada saat itu. Tapi, klan Botian sangat kuat di antara klan-klan besar pada saat itu, jadi sangat mempesona. Perlu disebutkan bahwa gerbang reinkarnasi Botiadao adalah hadiah dari pemilik Dadao Pen. Melihat hal ini, Ye Guan tiba-tiba meletakkan buku kuno di tangannya dan bertanya, "Senior, buku kuno ini mencatat bahwa Botiadao, kepala keluarga klan Botian, pernah menjadi sosok yang tiada taraf. Tapi mengapa saya merasa bahwa dia, bukankah dia terlihat sedikit keren? Saya tidak bermaksud menghinanya. Saya hanya merasa seperti itu." Wanita misterius itu berkata, "Tahukah kamu apa itu ekspansi?" Ye Guandao, ekspansi? Wanita misterius itu berkata dengan lembut, "Anak kecil, jika generasi yang lebih tua tidak ikut campur dan membiarkan Anda dan alam semesta Guangxuan Anda saat ini menghadapinya sendirian, apakah menurut Anda dia tidak pintar?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Wanita misterius itu berkata, "Karena ayahmu ada di sini, banyak orang yang mengira selama mereka bermusuhan denganmu, mereka tidak pintar. Karena kita semua tahu bahwa Botiadao pasti tidak akan mampu mengalahkan ayah dan bibimu. Tapi semua orang telah mengabaikan satu hal, yaitu Botiadao tidak mengetahui kekuatan ayahmu dan bibimu."
Ye Guan tetap diam. Dia memang mengabaikannya. Wanita misterius itu melanjutkan, Botia Dao. Dari sudut pandang saya dan Anda, dia memang tidak terlalu cerdas. Tetapi dari sudut pandang lain, sebenarnya, sejak era peradaban Shinto, di seluruh dunia, saya berani mengatakan bahwa siapapun yang bisa mengalahkannya pasti menang. Yaitu, master dari Daobi, master, dan kakak perempuan tertua. Bahkan jika ada 8 mangkuk pendekar pedang dan aku, kita tidak bisa mengalahkannya di puncaknya master Daobi diusir. Dan kakak perempuan tertua belum lahir, dia hampir tak terkalahkan. Ya, wajar jika dia melayang dalam situasi ini. Ye Guan mengangguk sedikit, itu karena aku tidak mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Wanita misterius itu menambahkan, sebenarnya, dia sangat bodoh. Kamu Guan, setelah beberapa saat, Ye Guan terus membaca. Setelah lama membaca, dia tiba-tiba bertanya, Senior, saya telah membaca buku-buku kuno di sini. Tetapi saya belum pernah menemukan era sebelum peradaban Shinto. Apakah ada peradaban sebelum Shinto? Peradaban? Wanita misterius itu berkata, ya. Ye Guan bertanya, peradaban apa? Wanita misterius itu berkata, hanya 2 orang yang tahu tentang peradaban itu. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Dewa sejati dan penguasa pena Dao Agung. Wanita misterius itu berkata, ya, saya ingat kakak perempuan tertua saya mengatakan ini. Ada sebuah peradaban sebelum peradaban Shinto, tetapi semua catatan peradaban itu disegel oleh ahli Dao Pen. Ye Guan sedikit bingung, kenapa? Wanita misterius itu berkata, saya tidak tahu. Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, saya melihat catatan sejarah peradaban di dunia dan menemukan sebuah pola, yaitu ketika suatu zaman mengingkari peradaban zaman sebelumnya, pasti telah melakukan sesuatu yang memalukan. Penguasa pena Dao ini, dia pasti telah melakukan sesuatu yang buruk. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, saya pikir kamu akan dijodohkan lagi. Xiaota tiba-tiba berkata, dia tidak pernah diatur, itu sebabnya dia berani mengatakan ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya pikir ahli pena Dao memiliki kemurahan hati yang luar biasa dan jelas bukan orang kecil. Bagaimana orang yang tiada taranya bisa peduli dengan perkataan orang biasa? Terlebih lagi, saya pribadi sangat mengaguminya. Dia menciptakan peradaban yang unik. Berapa banyak orang yang mampu mencapai prestasi seperti itu selama berabad-abad? Xiaota berkata, dia tidak bisa mendengarkan sanjungan sekarang. Pada saat ini, segel Dao tiba-tiba muncul di antara alis Ye Guan. Setelah sedikit gemetar, segel Dao perlahan menghilang. Ye Guan tercengang. Xiaota berkata dengan suara yang dalam, sepertinya dia bisa mendengarnya. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, terlihat bahwa pemilik pena hebat ini masih sangat bersahabat dengan lelaki kecil ini. Menara kecil itu tiba-tiba berubah menjadi hantu dan muncul tidak jauh dari Ye Guan. Ye Guan melihat ke menara kecil itu dan berkata, menara utama, apa yang akan kamu lakukan? Xiaota berkata pelan, baca buku. Ia memutuskan untuk membaca buku. Hanya menyanjung orang terpelajar saja yang bermanfaat. Berbeda dengan saya yang terus-menerus berkata, Sial, kamu luar biasa, sangat luar biasa. Mendengar perkataan guru Ta, Ye Guan menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan melanjutkan membaca.
Karena waktu di menara berbeda dengan waktu di dunia luar, Ye Guan telah membaca di menara selama beberapa tahun. Selain membaca, dia juga sesekali berlatih. Meskipun bidang ilmu pedang belum meningkat, dia telah mencapainya negeri dongeng duniawi dari negeri dongeng manusia. Selain itu, beberapa keterampilan pedang dan seni bela diri juga telah meningkat pesat. Tentu saja, yang memperoleh lebih banyak adalah buku-buku. Dalam hampir 5 tahun, dia membaca semua buku. Sebagai seorang kultivator, dia secara alami membaca buku dengan sangat cepat. Dia memiliki ingatan fotografis yang mendasar. Pada hari ini, Ye Guan keluar dari pagoda kecil. Begitu dia keluar dari pagoda kecil, Ye Guan melihat Nalanjia. Saat ini Nalanja mengenakan gaun panjang berwarna putih salju, tanpa terlalu banyak hiasan, sangat polos. Nalanjia memandang Ye Guan dan tersenyum. Aku melihat kamu sepertinya sibuk, jadi aku tidak mengganggumu. Ye Guan tersenyum, berjalan ke arah Nalanja, meraih tangan Nalanja, lalu bertanya, apa yang kamu bicarakan dengan mentor? Nalanja berkedip, rahasia. Ye Guan tertawa dan tidak bertanya lagi. Nalanja tersenyum dan berkata, apakah ada orang lain yang ingin kamu undang ke pernikahan kita? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, Xiao Ge, Nona Moya, senior yang menjaga menara, Tuan Fu dari Qingzhou, Sanzong, Si Tongtian. Dia menyebutkan beberapa orang dalam satu tarikan napas, yang semuanya telah membantunya. Nalanja berkedip, apakah masih ada lagi? Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak lagi. Nalanjia berpikir sejenak dan mengangguk sedikit. Saya telah meminta kepala halaman Anyu untuk mengundang semua orang yang Anda sebutkan. Ye Guan sedikit terkejut. Nalanja tersenyum dan berkata, apakah ada hal lain? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak lagi. Setelah Nalanjia terdiam beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, oke. Karena itu, dia meraih tangan Ye Guan dan berjalan keluar. Mereka berdua berjalan perlahan menyusuri lereng gunung. Nalanja memandangi lautan awan di cakrawala dan berkata sambil tersenyum, ibuku bilang kali ini, beberapa kerabat akan datang. Ye Guan tertegun, apakah ada saudara? Nalanjia mengangguk, ya, aku bertanya padanya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berkata bahwa dia akan memperkenalkannya padamu ketika waktunya tiba. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku sangat menantikannya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang berjalan dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Kali ini akan banyak sanak saudara yang hadir. Nalanjia menambahkan, ada beberapa pergerakan di alam semesta sejati baru-baru ini. Di medan perang realitas virtual, alam semesta sejati telah mengumpulkan jutaan orang kuat. Mendengar ini, Ye Guan langsung mengerutkan kening. Nalanjia berkata, lagi pula, semakin banyak orang yang kuat. Namun, menurut saya hal ini agak aneh. Karena jika kita ingin menyerang, kita tidak boleh membuat keriuhan besar, tetapi melakukan serangan mendadak pada hari kita mendapatkannya. Telah menikah. Ye Guan meraih tangan Nalanjia dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang ini. Bagaimanapun, ayah, ibu, dan generasi sebelumnya akan ada di sana hari itu. Pada hari itu, kita bisa menikah dan masuk ke kamar pengantin. Jangan khawatir tentang sisanya. Masuk ke kamar pengantin. Wajah Nalanja memerah. Dia menatap Ye Guan dengan sedikit rasa malu di matanya.
Meskipun dia kadang-kadang berbicara lebih tegas, itu hanya dalam kata-kata dan bukan dalam praktik. Kudengar itu akan sedikit menyakitkan. Saya tidak tahu betapa sakitnya. Nalanja tiba-tiba merasa sedikit khawatir, berpikir bahwa dia mungkin harus menyiapkan obat penyembuhan tingkat kaisar terlebih dahulu. Saya tidak tahu apakah satu saja sudah cukup. Bersambung.